Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selaku pelaku pengadaan yang ada di OPD untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu terkait evaluasi pengadaan barang jasa pada semester 1 tahun anggaran 2023. Nah, sebenarnya yang kita undang ini mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan pejabat pengadaan yang ada pada OPD masing-masing. Nah, untuk Bapak Ibu yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk informasi ini apabila nanti ada beberapa pelaku yang tidak hadir bisa disampaikan ke yang lain. Agenda pada kesempatan pagi hari ini nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama terkait surat edaran dari LKPP, kemudian realisasi pelaksanaan PBJ di tahun 2023 khususnya di semester 1 ini, kemudian terkait penjelasan terkait surat Pak Sekda yang kemarin kita sampaikan ke seluruh OPD terkait pemenuhan MCP KPK, kemudian hal-hal terkait katalog konstruksi, mungkin ini yang sedang di dunia pengadaan, dan ada beberapa kendala hambatan yang akan kita sampaikan dan kita butuhkan masukan, serta kalau ada kendala-kendala dari Bapak Ibu selaku pengadaan yang ada di kabupaten. Nah, untuk pertama-tama akan ada sambutan arahan dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pati kepada Pak Riko, kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari pejabat membuat komitmen, PA, KPA maupun pejabat pengadaan, pelaku pengadaan di OPD yang hadir. Walaupun saya yakin berdasarkan data ini tidak semua OPD bisa hadir, saya apresiasi Bapak Ibu sekalian yang memang bisa menyempatkan waktu untuk kemudian kita berdiskusi bareng dalam rangka memberikan masukan atau perbaikan di pengadaan kita nanti di semester kedua. Yang semati juga teman-teman Mas Arif dan teman-teman di bagian BPJ yang telah mempersiapkan acara pagi ini. Prinsip seperti yang tadi jelaskan Mas Arif, memang apa yang sudah kita lakukan di semester 1 ada beberapa yang memiliki nilai plus dan minus Bapak sekalian, sehingga sudah barang tentu perlu kita sampaikan dalam rangka untuk yang plus, kemudian kita tingkatkan lagi yang masih kurang, itu yang kemudian menjadi PR kita untuk kita perbaiki di semester kedua. Maka ada beberapa hal langkah-langkah yang memang pada prinsipnya perlu kita garis bawahi terkait dengan percepatan prosesnya sekalian. Kenapa? Ada beberapa paket yang kemudian masih menjadi perdebatan kita, sehingga proses kaji ulang ini ada beberapa paket soal di tender ini sampai 1 minggu sampai 2 minggu dan tidak ada temu Bapak sekalian. Sehingga kalau kita duduk bersama dan menempatkan ketentuan menjadi yang diutamakan, saya kira itu menjadi gampang. Cuma yang menjadi masalah adalah kadang-kadang ketentuan itu digalakkan, sehingga kita berdebat kusir sehingga tidak ada titik temu sekalian. Ini yang kemudian harus kita sadari bahwa dengan keterlambatan kita memproses, maka output pun menjadi lambat. Kalau terlambat, otomatis outcome-nya juga tidak ada sekalian. Pengadaan 2023 masa mau dimanfaatkan baru 2024. Mana bisa kemudian kita perhitungan matematika bahwa ini bisa mendongkrak rencana-rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini kan sangat kontradiktif Bapak sekalian. Kemudian kita juga akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana kualitas dokumen dalam pengadaan apapun, metodenya. Kemudian bagaimana prosesnya juga yang banyak sekali perlu perbaikan Bapak sekalian. Kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita perlu sampaikan terkait dengan katalog pekerjaan konstruksi sekalian. Nah, ada kalanya memang ada beberapa OPD yang sudah mengusulkan ke kita untuk
katalog lokal pekerjaan konstruksi seperti DPU. Kemarin ada diskusi di Suwondo, ada beberapa yang lain. Okay. Makanya sebelumnya kita sudah observasi beberapa kementerian dan pemerintah daerah sampai Kementerian PU kita observasi bagaimana Kementerian PU itu menerjemahkan regulasi katalog lokal atau sektoral sekalian. Makanya kemarin kita sampai membayar narasumber dari LKPP, itu kemudian kita buka diskusi terkait itu. Kesimpulannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian dan pemerintah kabupaten kota provinsi itu memang pada sisi tertentu ada beberapa hal yang bisa dipersepsikan cukup berbahaya sekalian. Karena kenapa saya bilang berbahaya? Belum ada parameter yang fix yang memang bisa menjadi ukuran, terutama di kualifikasi, Bapak sekalian. Kalau kemudian kita flashback belakang terkait bagaimana katalog itu dibuat, katalog ini kan harus jelas di belakang. Okay? Kita mau beli printer, speknya jelas, kode macam-macam, artinya tidak ada kemudian perdebatan lagi terkait penyedia, okay? Karena penyedia sudah difilter. Akhirnya kita tinggal beli di sini. Artinya barang jelas di depan, bukan barang jelas di user. Itu yang perlu dipahami. Kalau kemudian barang jelas di user atau kemudian penyedia itu menayangkan di katalog sesuai permintaan user, berarti itu mindsetnya bukan lagi. Karena apa? Posisinya akan user menentukan. Dan di katalog itu yang bisa kemudian ditambahkan adalah volumenya. Oke, kan jelas seperti dengan beli Tokopedia, volumenya dibeli berapa, speknya harus jelas. Nah itulah yang kemudian esensi pokok yang belum bisa kita terima dalam rangka penjelasan yang dijelaskan oleh LKPP kepada kita. Bukan kita kemudian tidak mau menjabarkan katalog lokal ini, tapi hal-hal itulah yang kemudian harus kita beri penegasan bagi sekalian. Yang kedua terkait dengan nanti Mas Arief akan menjelaskan surat LKPP terkait dengan penambahan persyaratan di tender. Di tender ini beberapa pemerintah kabupaten sudah ugal-ugalan dalam rangka memberikan persyaratan, contoh soal dikualifikasi menentukan masalah kemampuan keuangan dari penyedia, walaupun pada prinsipnya keuangan itu menjadi faktor kunci ya. Tapi kan kita harus ingat bahwa ketentuan pengadaan juga berpedoman pada sense yang sekarang di bawah pemerintah atau kemudian kemudahan berusaha undang-undang cipta kerja, maka kualifikasi ini dimudahkan. Nah, ketika kemudian keuangan ini dimudahkan, tidak ada persyaratan, masa kita syaratkan lagi. Dan itu terjadi di beberapa pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, LKPP menerbitkan surat penegasan lagi dalam rangka, saya kira ini tidak hanya hubungannya dengan malaminasi, tapi juga beberapa hal yang sudah dilaporkan ke aparat penegak. Maka mau tidak mau, LKPP juga memberikan surat kepada kita bagaimana batasan persyaratan kualifikasi, bagaimana batasan kemudian teknis tadi. Contoh soal kita berbicara paket pekerjaan yang jalan di beberapa kabupaten kota, sampai mensyaratkan yang namanya izin usaha penggaliannya, okay? Ini kan sudah tidak relevan lagi, Bapak sekalian. Walaupun pada prinsip itu di beberapa kabupaten dianggap layak, ya. Tapi dengan suratnya LKPP ini, kalau kemudian kita sadari hal-hal yang dilakukan kemarin, ketika itu ditangkap oleh beberapa pihak eksternal di luar, mungkin LSM, mungkin wartawan, ya sudah, tinggal mengkalkulasi gampang di situ. Karena apa? Membuat kesimpulan terkait dengan maladministrasi sangat gampang, karena LKPP memberikan surat itu beberapa hal tindakan yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang jasa. Nanti silakan Mas Arief menjelaskan itu. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan MCP KPK berkaitan dengan surat sekda yang kemarin kita sampaikan. Saya kira ini butuh kerjasama bersama karena berkaitan dengan proyek-proyek yang kerjaan konstruksi di 2024, maka perencanaan jangan di 2024. Karena KPK sudah memberikan warning, ya, perencanaan itu harus ditahu H-1, ya, tahun berjalan. Sebenarnya ini juga sejalan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Cuma kan
di beberapa daerah juga dilanggar, maka itu diberikan marking tertentu oleh KPK dalam penilaian yang dilakukan Bapak sekalian. Maka kita hanya kemudian memberikan penegasan untuk paket-paket tender dan paket purchasing yang memang dia beli material di situ. Sehingga mohon dengan sangat kerjasamanya di perubahan anggaran 2023 mau tidak mau harus menganggarkan perencanaannya, jangan di 2024. Oke, apa yang saya sampaikan Bapak sekalian untuk beberapa hal yang tadi penekanan itu sebenarnya harus kita sadari bahwa ini menjadi warning bagi kita bahwa ketidaksempurnaan itu masih terjadi di kita Bapak sekalian. Beberapa hari yang lalu ada beberapa OPD yang telepon ke saya, dan ini saya kira itu juga menjadi poin penting bahwa ada beberapa pemerintahan keterangan dari aparat penegak hukum baik di tingkat Jawa Tengah maupun di Kabupaten Pati, ini juga harus kemudian ditangkap sebagai bagian bahwa ada lubang-lubang yang memang dianggap perlu diklarifikasi. Kalau di pelaku pengadaan tidak berani untuk memberikan keterangan, ya susah ini sekalian. Karena kita perlu lawan rakyat, sehingga mindset kita bahwa tidak boleh dipanggil aparat itu juga salah sekali. Sehingga mau tidak mau harus terjadi perbaikan-perbaikan, kita ambil sisi positifnya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan apa yang sudah kita lakukan sekalian. Sehingga monggo silahkan Mas Arief nanti dijelaskan detail, dibuka tanya jawab, sehingga apa yang menjadi pesan dari pemerintah pusat yang disampaikan kepada kita di bagian pengadaan, kemudian evaluasi kita melihat dari semester 1 ini juga bisa menjadi hal yang perlu kita kita beri perhatian dalam langkah untuk pelaksanaan di semester 2. Mungkin itu sedikit Mas Arief dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabak. Ada beberapa hal yang disampaikan Pak Kabak. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan saya sampaikan. Terkait evaluasi akan beberapa hal yang akan saya sampaikan sesuai tadi yang sudah beberapa hal disinggung. Ini saya share screen. Nah, terkait evaluasi pengadaan barang jasa pada semester 1, mungkin yang pertama akan kita sampaikan terkait bagaimana realisasi pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, untuk di semester 1 ini, sampai di bulan Juni akhir ini, sesuai dengan metode pengadaan yang ada, mulai dari purchasing sampai dengan penunjukan langsung, ini memang sudah ada progres yang cukup signifikan dari proses pengadaan barang jasanya, khususnya terkait yang e-purchasing ini, dari pagu anggaran yang sesuai dengan RUP yang kita dapatkan dari RUP yang sudah diumumkan oleh masing-masing OPD, itu ada 188,5 miliar ini yang sudah diproses melalui e-purchasing sampai hari ini, itu sudah mencapai di angka 105,8 miliar. Nah, ini dari segi pelaksanaannya ini memang suatu prestasi karena sudah sampai ke 56%. Namun tadi sesuai yang disampaikan Pak Kabak, ada beberapa hal yang ini nanti akan kita sampaikan di terkait yang kendala, hambatan dalam proses pengadaan barang jasa. Karena ini tadi purchasing ini sangat dimudahkan oleh sistem yang ada saat ini. Bagaimana penyedia itu mengupload produk sendiri, kemudian pelaku pengadaan dalam hal ini PPK ataupun pejabat pengadaan itu tinggal beli dalam sistem. Namun apakah yang diproses ini sudah sesuai ketentuan, dalam artian apakah sudah sesuai etalase antara produk dengan etalasenya, apakah sudah sesuai perizinannya dengan produk yang ditawarkan ini. Nah, itu yang masih menjadi hal-hal yang perlu kita cermati dan kita dalami dan kita carikan solusi terbaiknya seperti apa. Karena sesuai yang kemarin ada beberapa kali kita melaksanakan patroli terkait katalog lokal, khususnya di katalog lokal Kabupaten Pati yang menjadi kewenangan kami di bagian pengadaan barang dan jasa selaku pengelola katalog lokal Kabupaten Pati. Masih terdapat banyak sekali produk-produk maupun penyedia yang tidak sesuai dengan etalasenya. Artinya
penyedia menawarkan produk tidak sesuai dengan etalasenya, kemudian ditransaksi atau dibeli oleh pejabat pengadaan maupun PPK. Ada juga yang penyedia tidak punya perizinannya mengupload produk dan dibeli. Ada juga penyedia yang mengupload di daerah lain hanya untuk dibeli di kabupaten tertentu. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, butuh kecermatan, butuh ketegasan dari Bapak Ibu selaku pelaku pengadaan untuk mentaati ketentuan. Kalau dilihat dari sisi nilainya terkait antara yang direncanakan dengan realisasi, ini memang sudah on progress, artinya ini di semester pertama kita sudah mencapai ke 56 sekian persen. Namun di satu sisi juga sesuai dengan edaran Pak Sekda yang sering beberapa kali kita sampaikan, yaitu terkait penyelesaian paket yang diproses melalui processing. Karena masih terdapat beberapa paket itu yang diproses hanya sampai pada tahap penandatanganan surat pesanan. Nah, setelah itu terkait penilaian, penyerahan, pemeriksaan, dan sampai ke penilaian penyedia itu tidak diselesaikan. Nah, ini yang terkait yang pertama, yang realisasi di processing. Nah, kemudian untuk yang realisasi pengadaan langsung, ini nilainya cukup besar juga di pos RUP kita, yaitu 154,8 miliar. Ini sudah terrealisasi, yang diproses melalui EPL atau pengadaan langsung secara elektronik itu sudah 61 miliar, dan yang dicatatkan itu baru mencapai 1,2 miliar. Nah, kemungkinan untuk yang non-tender, pencatatan non-tender ini atau yang diproses tidak melalui EPL, nilainya saya rasa juga sudah cukup tinggi, namun yang dicatatkan masih baru di angka 1,2 miliar dari seluruh OPD. Dan ini pun belum semua OPD mencatatkan, hanya beberapa OPD yang sudah melakukan pencatatan non-tender ini. Dan ini mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu selaku pelaku pengadaan untuk paket-paket yang diproses tidak melalui atau tidak secara elektronik, mohon dapat dicatatkan melalui pencatatan non-tender. Karena sesuai surat edaran yang sebelumnya terkait pemenuhan MCP KPK, ini kedepannya nanti akan diatur secara resmi atau secara eksplisit dalam Juklak APBD. Nah, saat ini nanti Juklak APBD terbit, ini akan merepotkan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih mengejar untuk pencairan yang belum dilaksanakan, yang mencatatkan, tapi yang belum tercatatkan ini nanti ketinggalan malah. Nah, mohon sebelum Juklak APBD-nya ini disahkan, yang terkait pencatatan non-tender ini, mohon paket-paket yang sudah diproses melalui secara manual atau tidak melalui secara elektronik, mohon segera dapat dicatatkan ke dalam pencatatan non-tender dalam aplikasi LPSE, SPSE. Nah, ini untuk capaian sampai ke semester 1 ini untuk pengadaan langsung ini baru 40,24%. Saya rasa kalau yang non-tender ini nanti dicatatkan semua mungkin nilainya sudah lumayan tinggi. Kemudian yang selanjutnya yang untuk proses tender ini ada 40 sekian miliar, 40,4 miliar, dan yang sudah masuk ke bagian BPJ dan sudah diproses ke tahap selanjutnya, artinya sudah ditenderkan maupun sampai tahap kaji ulang, ini ada 33,4 miliar atau 82,8%. Sesuai yang ada di RUP. Kemudian yang seleksi, ini ada 3 paket seleksi dengan nilai 1,25 miliar. Ini sudah diproses semuanya. Ini terkait proses seleksi untuk pengawasan yang ada di RSPKN dan RT untuk yang tata ruang yang ada di DPUTR. Ini yang penunjukan langsung ini ada 830, namun belum masuk ke bagian pengadaan barang jasa. Nah, inilah tadi gambaran realisasi terkait pengadaan barang jasa yang ada di Kabupaten Pati sampai dengan semester 1 tahun 2023. Ini hanya yang dari metode pemilihan melalui penyedia. Untuk yang swaklola, dari catatan kami melalui sistem itu belum ada satupun yang dicatatkan melalui pencatatan swaklola yang ada di LPSE. Mungkin dalam pelaksanaannya memang sudah ada beberapa paket swaklola yang sudah diproses oleh perangkat daerah yang mempunyai paket swaklola. Namun mohon kerjasamanya juga terkait hal tersebut. Mohon untuk paket-paket swaklola juga dicatatkan dalam pencatatan swaklola karena sudah difasilitasi oleh sistem di
LPSE. Nah, ini sedikit gambaran terkait realisasi pengadaan barang jasa tahun 2023 posisi semester 1. Nah, kemudian tadi juga disampaikan Pak Kabak terkait dengan katalog elektronik pekerjaan konstruksi. Nah, ini memang ada beberapa kendala terkait penerapan katalog elektronik pekerjaan konstruksi. Sesuai hasil konsultasi, kita mengundang narasumber dari LKPP, dari Direktorat Pasar Digital LKPP, itu memang ada beberapa hal yang kita garis bawahi dalam hal ini. Disampaikan juga, yaitu terkait bagaimana pemenuhan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi ini. Memang kemarin disampaikan, kalau yang di katalog itu memang ketentuan syarat kualifikasinya itu sudah ditetapkan. Itu hanya ada 6 syarat kualifikasi, itu tidak mengatur apakah ini barang, jasa lainnya, ataupun pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang menjadi gambaran, artinya bahwa persyaratan kualifikasi dalam paket pekerjaan konstruksi untuk katalog lokal ini masih cukup riskan, atau tadi disampaikan Pak Kabak masih berbahaya apabila diterapkan, karena ini tidak sepenuhnya mengakomodir persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi yang diatur dalam Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia khususnya yang untuk pekerjaan konstruksi. Artinya ada beberapa persyaratan yang seharusnya dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi, namun tidak dapat diatur dalam persyaratan kualifikasi untuk katalog elektronik, karena dalam ketentuannya persyaratan kualifikasi katalog elektronik ini sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan LKPP 122, itu hanya ada 6 persyaratan kualifikasi untuk katalog elektronik. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini berkaitan juga dengan kualifikasi tadi, terkait bagaimana pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen telahan. Ini juga belum dapat dipastikan sebelum penyedia itu mengupload produk. Artinya apa? Karena persyaratan kualifikasinya, kalau ini kita memaksakan kita buka, itu karena persyaratan kualifikasinya hanya ada 6, dan yang menjadi syarat bisa tidaknya penyedia itu upload hanya kode KBLI-nya. Saat penyedia itu memiliki kode KBLI yang disyaratkan dalam sistem, otomatis penyedia bisa mengupload produk. Padahal belum tentu penyedia tersebut memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam dokumen telahan. Seperti itu. Nah, ini kan sangat riskan sekali, penyedia sudah bisa upload, artinya barang-barang yang sudah diupload itu sudah bisa dibeli oleh pelaku pengadaan baik BPK maupun pejabat pengadaan. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait hal tersebut, terkait pemenuhan persyaratan, itu masih membutuhkan verifikasi dari PPK. Nah, padahal seharusnya PPK sudah tidak bicara lagi terkait persyaratan kualifikasi maupun teknis. Nah, namun di sini masih dibutuhkan verifikasi terkait persyaratan kualifikasi penyedia oleh PPK. Nah, kemudian yang selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, sesuai hasil konsultasi kemarin dan penjelasan dari narasumber dari LKPP, terkait pemenuhan antara spesifikasi yang disampaikan di awal atau yang ditayangkan dengan saat pelaksanaan, ini masih belum ada kepastian. Artinya kalau untuk pekerjaan konstruksi yang ditayangkan di katalog ini kan harus memfasilitasi untuk semuanya, bukan atas request by user atau request dari pemilik pekerjaan tertentu kemudian diminta untuk mengupload, kan bukan. Artinya saat dia mengupload di sana memang ini bisa diaplikasikan untuk semua pekerjaan konstruksi. Nah, ini yang belum ada kepastian apakah apabila dalam pelaksanaan terjadi adendum volume, apakah pekerjaan tidak sesuai dengan gambar, karena ini gambar kemarin juga masih menjadi hal yang disyaratkan, namun ternyata tidak ada dalam apa yang disampaikan oleh penyedia. Karena gambar ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Artinya pekerjaan itu kan harus ada gambarnya dulu, kemudian ketemu volumenya berapa, baru dilaksanakan. Nah, ini juga yang masih menjadi hal yang belum dapat diterima untuk pekerjaan konstruksi. Artinya
kepastian akan volume saat pelaksanaan ini masih belum ada. Dan juga ketentuan terkait adendum volume untuk pengadaan yang diproses melalui purchasing ini juga kemarin coba kita tanyakan apakah dimungkinkan terkait adendum volume atau perubahan volume untuk pekerjaan konstruksi ini yang diproses melalui e-purchasing. Namun dari hasil kita diskusi memang belum ditemukan terkait regulasi yang mengatur diperbolehkannya adendum volume dalam hasil proses pengadaan yang melalui e-purchasing. Itu yang masih belum ada, karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Kabak terkait proses e-katalog ini memang harus jelas di awal. Artinya harus jelas di awal, bukan jelas di pelaksanaan. Saat jenengan tadi katalog ini memang prinsipnya harus ketok, artinya jelas di awal. Saat jenengan beli ya sudah sesuai yang jenengan beli itu. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi titik poin kenapa sampai saat ini di Kabupaten Pati, ini mungkin Bapak Ibu khususnya yang memiliki pekerjaan konstruksi, belum membuka terkait etalase pekerjaan konstruksi. Nah, karena kemarin juga kita mencoba mempelajari yang sudah ada, yaitu di beberapa daerah, baik kabupaten maupun provinsi, juga yang di Kementerian PU, terkait dokumen telahan, kemudian produk yang tayang seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa, itu kita koordinasikan, kita konsultasikan dengan LKPP. Memang kita temukan ada beberapa hal yang masih menjadi kendala, dan tadi yang disampaikan Pak Kabak masih cukup berbahaya apabila diterapkan. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Pati, kita memang belum menerapkan atau membuka terkait katalog khusus untuk yang pekerjaan konstruksi, karena tadi sesuai dengan penjelasan dan ketentuan memang masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, baik melalui sistemnya ataupun melalui ketentuan yang mengatur khusus untuk pelaksanaan pengadaan melalui e-purchasing. Nah, inilah yang hasil koordinasi konsultasi kita dengan LKPP terkait untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang melalui e-katalog. Nah, terkait dengan penambahan persyaratan yang tadi disampaikan, juga akan saya sampaikan sekalian. Nah, ini kemarin ada surat edaran dari LKPP pada tanggal 14 Juni 2023 terkait penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah. Karena memang ditemukan di beberapa wilayah atau di beberapa daerah itu terkait persyaratannya ini cukup bisa dikatakan diskriminatif untuk beberapa penyedia, dan itu tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ada beberapa contoh yang disampaikan oleh LKPP dalam suratnya, yaitu terkait penambahan persyaratan. Seperti contohnya harus berbadan usaha, padahal dalam persyaratan kualifikasi penyedia itu bisa perorangan, bisa badan usaha. Kemudian harus memiliki NWWP daerah setempat. Kemudian harus memiliki surat izin tempat usaha setempat. Artinya ini sangat diskriminatif untuk penyedia-penyedia yang di luar daerah setempat. Kemudian mempunyai dukungan keuangan, rekening koran, rekening BPD setempat, memiliki SIUP, kepemilikan peralatan harus milik sendiri, jaminan harus dari bank, persyaratan lain tujuan untuk membatasi peserta. Nah, inilah beberapa contoh, meskipun di luar persyaratan ini masih banyak sekali beberapa persyaratan-persyaratan yang dirasa tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh LKPP. Nah, ini merupakan suatu himbauan kepada Bapak Ibu PPK maupun pengguna anggaran terkait bagaimana dan pejabat pengadaan ataupun pejabat pemilihan khususnya yang ada di kami, bagaimana menerapkan suatu persyaratan sehingga pengadaan barang jasa itu bisa dikatakan baik dan tidak diskriminatif untuk beberapa penyedia saja. Nah, terkait untuk menjamin kualitas output pekerjaan juga sudah disampaikan oleh LKPP melalui suratnya, bisa dilaksanakan seperti ini. Dalam membuat persyaratan harus berdasarkan analisa pasar dan dibantu oleh pihak yang ahli
di bidang teknis pekerjaan tersebut untuk menguji apakah persyaratan yang ditetapkan masuk diskriminatif atau tidak, objektif atau tidak. Kemudian terkait mendorong strategi pemaketan berupa penyedia bahan baku, peralatan oleh pemilik pekerjaan atau suplai BR dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, hal ini untuk yang poin B ini juga sudah coba kita terapkan untuk paket pekerjaan spam yang dari JPU TR kemarin yang awalnya di RUP diumumkan untuk tender, kemudian kita mencoba untuk membedah apakah ini memang bisa suplai owner untuk terkait peralatan, karena yang untuk spam ini memang lebih banyak untuk beli material dan peralatan. Nah, kemudian kemarin kita juga coba bedah dan ternyata memang bisa suplai owner. Cuman yang masih kita harapkan nanti memang produk-produk yang tayang di katalog itu memang benar-benar penyedia barang jasanya atau penyedia produk itu bukan hanya CV yang punya perizinan tersebut. Nah, ini yang menjadi PR kita juga nanti dalam pelaksanaan yang terkait yang spam. Kemudian melakukan pengendalian pengawasan pekerjaan secara benar baik melalui swaklola maupun melalui penyedia jasa konsultan. Nah, khusus pengawasan pelaksanaannya ini bisa di swaklola sendiri atau dilaksanakan pengawasan sendiri oleh pemilik pekerjaan dan juga bisa melalui penyedia. Nah, kalau ke penyedia pun harus ada kontrol dari pemilik pekerjaan karena terkadang jasa atau penyedia pengawas ini juga tidak serta-merta bekerja dengan baik kalau tidak diawasi oleh atau tidak dikendalikan secara benar oleh pemilik pekerjaan. Karena terkadang itu ada penyedia atau konsultan pengawas yang legalitik. Masuknya tidak tiap hari, bahkan terkadang justru minta laporan dari penyedia. Nah, ini yang menjadi PR. Artinya meskipun jenengan sudah punya konsultan pengawas, pastikan konsultan pengawasnya ini bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, mendorong material konstruksi dan peralatan tayang dalam katalog lokal. Nah, ini untuk di katalog lokal memang sudah difasilitasi terkait bahan etalase bahan material. Ini silakan kalau memang ada yang memiliki pekerjaan terkait pembelian bahan material bisa melalui e-katalog. Nah, terkait surat edarannya sendiri ini beberapa disampaikan juga dan ini sudah kita share di grup EBJ Kabupaten Pati terkait surat edaran LKPP nomor 5 tahun 2022 terkait penegasan larangan penambahan syarat kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini yang disampaikan khususnya di klausul yang poin 5 dalam rangka mewujudkan PBJ yang terbuka, kompetitif, seluruh pihak perlu memperhatikan, artinya yang pertama pokja pemilihan ini untuk yang paket tender dilarang menambah persyaratan kualifikasi penyedia atau persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak objektif. Ini jadi untuk Bapak Ibu sesuai yang disampaikan Pak Kabak tadi, pemilik pekerjaan baik itu pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen dalam menentukan persyaratan khususnya yang persyaratan teknis karena persyaratan kualifikasi itu kewenangannya Pokja. Terkait yang persyaratan teknis ini mohon dapat memperhatikan hal ini karena ini sudah menjadi potret atau sudah menjadi atensi dari LKPP karena ditemukan banyak sekali persyaratan-persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak objektif. Nah, kenapa sampai keluar surat edaran ini? Nah, itulah karena memang sudah terlalu banyak mungkin yang dirasa oleh LKPP terkait persyaratan-persyaratan yang cukup diskriminatif, artinya persyaratan ini hanya bisa dipenuhi oleh hanya 1-2 penyedia, tidak terbuka untuk semuanya. Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, konsultan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi berpedoman pada peraturan LKPP 12 tentang pedoman pengadaan barang jasa melalui penyedia. Artinya pedomannya ya ini yang sudah diatur oleh LKPP melalui peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Terkait itu, peraturan LKPP sudah mengatur persyaratan kualifikasi meliputi kualifikasi administrasi atau legalitas, kualifikasi teknis, sehingga persyaratan kualifikasi terkait keuangan tidak berkenan ditambahkan. Ini tadi sesuai yang di atas tadi, Kemudian penambahan persyaratan kualifikasi penyedia atau persyaratan teknis
dapat dilakukan apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Selain yang diatur dalam hal ini, tidak dapat dimasukkan untuk penambahan persyaratan teknis. Jadi apabila ada penambahan-penambahan tertentu yang diusulkan oleh PPK atau dibuat-buat oleh pejabat oleh Pokja pemilihan, artinya ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, dalam hal tidak diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, maka penambahan dapat dilakukan untuk mencapai output pekerjaan beserta kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya. Artinya, memang dimungkinkan ada penambahan, namun harus ada kajian atau justifikasi, tidak serta-merta menambahkan, asal tambah hanya untuk memfasilitasi satu dua penyedia atau suka tidak suka, seperti itu. Nah, penambahan persyaratan pada D dan E dilakukan tetap berpedoman pada prinsip etika pengadaan. Artinya tidak boleh terlepas dari prinsip dan etika pengadaan. Dalam hal masih terdapat peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang mengatur penambahan persyaratan dan tidak objektif dalam pengadaan barang jasa akan dilakukan perubahan. Nah, ini yang menjadi poin-poin terkait larangan penambahan persyaratan dalam proses pengadaan barang jasa. Artinya memang ketentuannya sudah ada, persyaratan-persyaratan yang bagus sudah ada, artinya hal-hal yang memungkinkan terjadinya diskriminatif dan tidak objektif dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa memang dilarang untuk dilaksanakan. Nah, sampai surat edaran ini keluar, artinya kan memang LKPP memotret bahwa masih terjadi penambahan-penambahan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sehingga proses pengadaan itu tidak lagi terbuka, tidak lagi objektif, dan ini juga cukup memberikan dampak yang tidak baik dalam proses pengadaan barang jasa, sehingga LKPP mengeluarkan surat edaran terkait larangan penambahan persyaratan. Nah, inilah kenapa memang ada beberapa dari paket pekerjaan yang masuk ke kami, ke bagian PBJ pada proses kaji ulang, ada beberapa hal yang banyak sekali menjadi koreksi yang diminta oleh Pokja untuk dilakukan perubahan, karena tadi sesuai dengan ketentuannya memang tidak boleh menambahkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi Bapak Ibu juga harus mengerti terkait hal tersebut. Tidak serta-merta atas permintaan PPK maupun pengguna anggaran yang memiliki paket pekerjaan kemudian dapat difasilitasi oleh Pokja pemilihan. Maka Pokja pemilihan juga harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Nah, inilah tadi terkait penjelasan terkait larangan penambahan syarat kualifikasi yang dikeluarkan oleh LKPP. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait edaran dari Sekretaris Daerah untuk pemenuhan MCP KPK. Ini surat edaran yang kesekian kalinya dalam pemenuhan MCP KPK untuk sub-indikator pencegahan korupsi proyek strategis daerah. Jadi yang disampaikan Pak Kabak itu ada 2 poin di sini. Yang pertama terkait penyusunan perencanaan untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai di atas 200 juta, perencanaannya harus dianggarkan di tahun 2023. Artinya H-1 sudah ada perencanaan dan tahun 2024 tinggal pelaksanaan pekerjaannya. Nah, ini memungkinkan mendorong juga terkait bagaimana proses tender dini itu dilaksanakan. Karena sesuai dengan amanat MCP KPK memang dalam salah satu subindikatornya mewajibkan adanya tender dini untuk paket-paket pekerjaan strategis, khususnya pekerjaan konstruksi. Jadi ini instruksi Pak Sekda. Yang pertama, bagi perangkat daerah yang mempunyai paket pekerjaan konstruksi tahun anggaran 2024 yang bernilai di atas 200 juta agar kegiatan perencanaan dianggarkan dan direview HPS-nya pada tahun 2023. Artinya di akhir tahun 2023 produk hasil perencanaan beserta hasil review HPS-nya sudah ada. Jadi nanti di akhir tahun anggaran itu bisa dilaksanakan tender dini untuk pekerjaan tahun 2024. Nah, ini karena
beberapa hal yang kemarin kita sampaikan dan beberapa hal yang sudah dilaksanakan, khususnya di tahun 2023 ini, itu belum ada satupun paket pekerjaan konstruksi yang kita proses di awal tahun atau di akhir tahun anggaran 2022. Khusus yang pekerjaan konstruksi rata-rata untuk perencanaannya itu ada di tahun 2000 atau di tahun anggaran berjalan. Kalau tidak, reviewnya juga dilaksanakan di tahun berjalan. Nah, ini yang menjadi PR, monggo untuk Bapak Ibu, karena ini mendekati untuk perubahan anggaran. Dan masih kalau memang ada kegiatan di tahun 2024, khususnya untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 200 juta, terkait perencanaannya mohon dapat dianggarkan di tahun 2023 ini. Nah, serta review HPS-nya juga dapat dilaksanakan di tahun 2023 ini. Itu instruksi yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terkait tadi, yang saya sampaikan tadi, terkait pengisian e-kontrak sampai dengan penilaian kinerja penyedia, ini memang masih ada beberapa paket pekerjaan, khususnya yang di katalog, yang diproses melalui katalog, itu belum selesai 100% meskipun pekerjaannya, yang pekerjaan lapangannya seharusnya sudah selesai. Namun mandek sampai dengan input e-kontrak, bahkan ada yang mandek belum input kontrak, itu belum, kontraknya belum di-input. Padahal seharusnya kalau kita melihat itu seharusnya sudah selesai pekerjaannya. Seperti pekerjaan makan minum itu kan hanya beberapa waktu, gitu. Paling 1 minggu atau 2 minggu. Itu ternyata sampai saat ini masih ada beberapa yang belum input kontrak ataupun belum melakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, ini mohon untuk Bapak Ibu yang punya paket baik melalui EPL, e-tender maupun e-purchasing, mohon dapat melakukan pengisian e-kontrak sampai dengan penilaian kinerja penyedia untuk paket pekerjaan yang sudah selesai pelaksanaannya. Nah, ini karena memang ada beberapa paket yang masih belum dilakukan penyelesaian atau dilakukan penilaian kinerja penyedia. Inilah 2 poin terkait surat edaran Pak Sekda untuk pemenuhan MCP KPK tahun 2023. Jadi tidak hanya untuk pemenuhan MCP, karena ini juga sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya yang pertama terkait untuk tender sini. Artinya pekerjaan itu tadi yang saya sampaikan Pak Kabak, kalau bisa dimulai di awal, artinya pemanfaatannya bisa lebih cepat. Kalau bisa dimulai lebih cepat, artinya atas hasil pekerjaan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga lebih cepat. Kemudian yang kedua, yang terkait penilaian penyedia, ini juga terkait subjektivitas Bapak Ibu dalam memilih penyedia. Apa dasar Bapak Ibu memilih penyedia, khususnya untuk pekerjaan pengadaan langsung maupun e-purchasing? Nah, artinya salah satu indikatornya yaitu dari hasil penilaian kinerja penyedia, karena ini bisa tayang, ya. Bisa jenengan lihat penilaian kinerja penyedianya ini, kinerjanya seperti apa, apakah pernah terjadi keterlambatan, apakah pernah terjadi manifestasi, apakah sesuai dengan permintaan atau seperti apa. Ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam melaksanakan atau memilih memilih penyedia untuk melaksanakan pekerjaan yang ada di OPD Panjenengan. Jadi kedua hal ini sangat penting, selain untuk pemenuhan MCP KPK, juga sangat penting untuk proses pengadaan barang jasa yang ada di OPD masing-masing. Itulah tadi penjelasan atas 2 surat. Yang pertama surat edaran KPP terkait larangan penambahan persyaratan. Kemudian yang kedua surat Pak Sekda terkait pemenuhan MCP KPK sub indikator pencegahan korupsi proyek strategis dan vendor management system. Nah, selain itu ada juga hal-hal terkait kendala yang disampaikan Pak Kabak tadi yang perlu kita sampaikan juga untuk pembenahan ke depannya agar proses pengadaan ini dapat lebih baik. Nah, inilah beberapa kendala di semester pertama terkait pelaksanaan PBJ. Yang pertama, kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di masing-masing perangkat daerah terkait pemaketan pekerjaan. Nah, ini juga sudah dipotret oleh KPK terkait bagaimana pemaketan pekerjaan ini, karena masih terdapat paket pekerjaan sejenis yang seharusnya, kalau kita melihat paket pekerjaannya itu seharusnya dapat dikonsolidasikan, namun dalam pemaketan pekerjaan tersebut dibuat
menjadi beberapa paket pekerjaan. Nah, ini mohon kedepannya dapat diusahakan kalau memang itu paket-paket pekerjaan sejenis, mohon dapat dikonsolidasikan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengadaan barang jasa tidak sesuai dengan jadwal dalam RUP yang telah diumumkan dalam sirup. Nah, ini bisa jadi proses pengadaannya yang tidak sesuai sirup, atau proses input RUP-nya tidak menyesuaikan rencana pelaksanaannya. Artinya asal diinput, tanggal pelaksanaannya di awal tahun semua, atau seperti apa. Nah, ini kedepannya mohon dapat dipastikan atau melakukan sinkronisasi antara RUP dengan proses pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa produk yang tayang pada katalog lokal, khususnya di Kabupaten Pati, ini tidak sesuai dengan etalase, subetalase atau subkategori yang dilakukan transaksi oleh pelaku pengadaan perangkat daerah. Artinya produk itu sebenarnya tidak sesuai dengan etalase, tidak sesuai dengan kategori, namun dilaksanakan transaksi atau dibeli oleh PPK maupun pejabat pengadaan. Nah, ini sudah sedikit kita minimalisir dengan pelaksanaan patroli untuk melakukan turun tayang maupun pembekuan untuk produk-produk yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat, nah ini mohon Bapak Ibu yang bertugas sebagai pejabat pengadaan, mohon dapat mencermati kembali atau pejabat pengadaan pada perangkat daerah kurang memahami dokumen pemilihan dan penggunaan aplikasi SPSE dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, sehingga dalam pembuatan paket terkesan asal-asalan tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini terkait yang pertama terkait persyaratan yang ada di dalam dokumen pemilihan. Kemudian isian yang ada di sistem itu ada beberapa yang kemarin kita cek, itu kan ada beberapa yang bisa dicek atau bisa didownload oleh siapapun tanpa harus login, baik login selaku pelaku pengadaan maupun penyedia maupun non penyedia. Nah, itu memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan terkait dokumen-dokumen pemilihan, terkait persyaratan, di situ mohon dapat dicermati kembali karena masih ditemui beberapa persyaratan itu tidak sesuai dengan ketentuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diproses melalui pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan. Nah, itulah beberapa kendala yang cukup banyak ditemui dalam proses pengadaan tahun anggaran 2023 khususnya di semester pertama ini. Nah, mohon untuk kedepannya dapat kita perbaiki sehingga hal-hal tersebut tidak terulang lagi dan menjadikan proses pengadaan ini menjadi lebih baik. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan terkait bagaimana evaluasi mulai dari tadi realisasi kalau dilihat dari nilainya sudah cukup bagus, namun dari pelaksanaannya yang perlu kita evaluasi terus-menerus. Kemudian kenapa pengerjaan konstruksi ini belum ada etalasenya di Kabupaten Pati, padahal di daerah lain sudah ada, di Kementerian PU juga sudah ada. Nah, itu tadi kemarin memang ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan dari kita. Hasil konsultasi pun artinya selaras dengan apa yang kita pikirkan, memang masih ada hal-hal yang cukup berbahaya apabila kita terapkan, sehingga sampai saat ini memang kita belum buka. Kemudian terkait penambahan persyaratan, tadi Bapak Ibu sudah jelas ya, artinya tidak boleh serta-merta Bapak Ibu pemilik pekerjaan menambahkan syarat untuk mengakomodir hanya penyedia, salah satu penyedia yang bisa masuk melakukan penawaran atau terjadi diskriminasi dan tidak objektif. Nah, kemudian terkait edaran Pak Sekda, surat Pak Sekda terkait pemenuhan MCP KPK mohon dapat ditindaklanjuti. Karena khusus yang tadi penganggaran perencanaan, mumpung ini masih proses pembahasan untuk perubahan anggaran, kalau memang memungkinkan dianggarkan, silakan dianggarkan untuk terkait perencanaan untuk pekerjaan konstruksi di tahun 2024. Dan juga pemenuhan untuk pengisian e-kontrak sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Karena ini yang menjadi salah satu menjadi indikator kenapa jenengan milih penyedia A, penyedia B, penyedia C, yaitu berdasarkan kinerja penyedianya. Nah, yang terakhir ini kendala-kendala ini mohon dapat ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi hal-hal yang kurang baik bisa menjadi lebih baik untuk semester kedua di tahun 2023. Nah, demikian tadi penjelasan terkait evaluasi pengadaan barang jasa di tahun 2023. Nah, silakan kita diskusi terkait proses pengadaan yang sudah ada di sini.
Monggo Bapak Ibu yang punya unek-unek pertanyaan, kendala terkait pengadaan barang jasa, silakan mengajukan pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama. Ini dari saya cukup sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Ibu pelaku pengadaan yang ada di BD yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo. Yang pertama dari Pak Indro, Distrik. Silakan. Mic-nya dipencet dulu ya Pak, unmute-nya. Masih belum dipencet. Halo, selamat siang. Sudah terdengar Pak? Oke, sudah Pak. Ya, yang pertama Pak, ketika server error untuk pengadaan makan minum, karena jadwal kami sudah terjadwal dan undangan sudah beredar, sehingga dalam 2 minggu ini kami PL Pak. Ya, tapi kami juga kalau memang kegiatan yang bisa diundur, kami undur. Tapi kalau kegiatan itu terkait jadwal yang kaitan dengan kaldik, maka kami memaksa PL beberapa. Kemudian yang kedua terkait dengan review perencanaan pekerjaan yang di atas 200 juta yang harus direview di tahun 2023 untuk tahun depan. Kalau perencanaan kami di bulan November itu baru kami dapatkan ini kaitan dengan DAK Pak. Bulan November kami baru mendapatkan kepastian kegiatannya apa saja. Kemudian perencanaan kami kan hanya tinggal 1 bulan Pak. Itu nanti bagaimana Pak? Terima kasih. Sementara itu Pak. Yang lain sekalian, monggo. Atau satu dulu ya. Yang terkait yang kemarin memang untuk yang server itu error, makan minum menjadi PL. Nah, memang sudah kita share juga di grup PPC ya Pak. Artinya kalau memang itu kegiatan-kegiatan yang mendesak, silakan dilaksanakan melalui metode yang lain. Kalau yang untuk menggunakan metode purchasing dalam hal ini yang kemarin itu yang error, silakan untuk melalui metode yang lain. Tapi tentunya juga tadi yang saya sampaikan harus dicatatkan di pencatatan non tender. Artinya semua transaksi pengadaan langsungnya panjenengan itu terrekod by system, baik yang dilaksanakan melalui purchasing EPL ataupun yang secara manual, surat pemesanan maupun kwitansi itu jenengan catatkan melalui pencatatan non tender dalam LPSE. Artinya proses-proses yang jenengan laksanakan itu semuanya terrekod by system. Nah, kemudian yang kedua mungkin ini bisa Pak Kabak yang menyampaikan Pak yang terkait DAK tahun 2024. Oke, terima kasih Mas Arif menjawab tadi Pak Indro terkait tadi perencanaan. Dan berdasarkan pengamatan kami untuk yang tahun 2023 itu kan tidak ada yang di atas 200 juta. Yang pertama itu. Yang kedua, surat kami memang menekankan untuk yang di atas 200 juta untuk pekerjaan korupsi. Artinya apa? Membutuhkan waktu untuk tender dan beberapa lain ya. Artinya tingkat koordinasinya lebih banyak daripada yang paket PL. Sehingga untuk yang tadi tanyakan Pak Indro, kira-kira di 2024 nanti itu ada anggaran yang besar tidak untuk yang di atas 200 juta. Sehingga nanti bisa kita simulasikan apakah waktu yang tersisa itu bisa mencukupi yang tidak. Karena kalau kemudian paket-paket yang di bawah 200 juta memang tidak menjadi penekanan untuk surat sekda yang tadi disampaikan oleh Mas Arif. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Kami persilakan dari DPO mungkin atau yang lain.
yang cukup banyak paket pengadaannya. Kami persilakan. Atau ada penekanan, Pak Kabak? Ya, Mas Arief, terkait satu yang terakhir dari saya itu terkait dengan tadi yang disampaikan terkait rekapitulasi paket katalog yang belum selesai, sudah di-share di grup, di chat ya. Sini silakan, ada beberapa tanda-tanda paket katalog yang memang belum selesai, artinya hanya nanti sampai tangan swab sana. Mohon yang belum selesai silakan diselesaikan, dengan catatan memang sudah terjadi serah terima, pembayaran, dan beberapa hal yang penyelesaian sesuai dengan ketentuan, sehingga dokumennya ada dan kemudian bisa di-backup. Mungkin itu saja. Terima kasih, Mas Arief. Oke, terima kasih. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu selaku pelaku pengadaan yang ada di OPD untuk dapat menyelesaikan tadi ya, proses pengadaan barang jasa yang diproses secara elektronik baik EPL maupun melalui purchasing. Artinya kalau memang pekerjaan-pekerjaan tersebut sudah selesai, ya mohon dapat diselesaikan sampai dengan penilaian kinerja penyedia. Silakan yang lain, pertanyaan-pertanyaan, hambatan, kendala dalam proses pengadaan barang jasa sampai dengan semester 1 ini atau rencana pengadaan yang akan dilaksanakan ke depannya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilakan yang dari kecamatan mungkin. Jadi ini untuk semuanya yang terkait input pencatatan non-tender, juga untuk paket-paket pekerjaan yang ada di kecamatan juga, karena kemarin kita coba cek itu dari beberapa kecamatan memang belum ada yang melakukan pencatatan, dan mohon bantuannya Bapak Ibu yang hadir di sini untuk juga mencatatkan paket-paket pekerjaan pengadaan yang sudah diproses atau yang sudah dilaksanakan ke dalam pencatatan non-tender yang ada di LPSE. Oke, Mbak Nita mau bertanya? Monggo, Disub. Aman. Iki lho, Zoom. Tuh, malah keluar. Ya, kalau nggak ada di closing nggak apa-apa. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan dan ya, kita akhiri ya, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali. Yang pertama terkait bagaimana pemenuhan atas surat edaran Pak Sekda, baik yang perencanaan maupun yang penyelesaian pekerjaan sampai dengan penilaian kinerja. Kemudian yang tadi larangan terkait penambahan persyaratan, jadi Bapak Ibu harus ketahui juga. Kemudian proses pengadaan tadi, kendala-kendala yang ada di tahun 2023, monggo kita perbaiki sehingga di semester kedua tahun 2023 ini bisa lebih baik. Mulai dari tadi persyaratan untuk paket-paket PL yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, termasuk proses yang melalui purchasing, itu memang harus sesuai dengan ketentuan, artinya sesuai etalase produk yang ditayangkan, dan biayanya juga sudah berizin sesuai yang disyaratkan. Jadi tidak asal upload kemudian dengan beli, kalau di Pati nggak ada, dengan suruh upload di daerah lain kemudian beli. Gitu. Semoga hal tersebut tidak terulang ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang kita sampaikan. Beberapa hal mulai dari awal tadi sampai dengan siang hari ini, semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa khususnya di Kabupaten Pati ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.